Pemirsa, lagi dan lagi komedian Kiwil digugat oleh sang istri. Kali ini, istri ketiga Kiwil yang bernama Fenty Vigianti menggugat cerai Kiwil sebagai suaminya. Kekeh ingin berpisah, Fenty ungkap sudah tak tahan dengan sikap Kiwil yang tak sesuai dengan gayanya. Bahkan selama menjalani hidup sebagai suami istri, Fenty baru menyadari jika ada masalah mendasar yang harus diselesaikan. Sebetulnya nggak masuk ke ini, nggak masuk ke pengadilan karena saya kan cuma nikah agama sama abangnya. Jadi kita cuma nunggu aja kedatangan abang sampai di rumah untuk menyelesaikan semuanya. Saya membuka untuk abang secepatnya pulang. Kalau misalnya abang nggak pulang, abang kan ngerti ya, orang yang mengerti agama itu istilahnya saya diminta ke orang tua saya secara baik-baik, dan tolonglah abang juga kembalikan saya kepada orang tua secara baik-baik juga. Apalagi kan abang tahu ya istilahnya ngerti agama gitu. Ya, selama ini Fenty mengira jika Kiwil benar-benar berniat baik untuk memintanya menjadi istrinya, namun firasat Fenty pun salah. Karena Kiwil masih saja belum adil dengan sikapnya terhadap Fenty. Fenty menyadari jika komedian bernama Wildan Delta itu lebih memprioritaskan mantan istri daripada dirinya yang masih berstatus istri sah. Nah itu adalah salah satunya juga ya. Soalnya kan ada batasan antara mantan istri sama anak. Kalau istri kan ada mantannya ya. Kalau anak nggak ada mantannya. Kalau misalnya sekedar melihat anak-anak ya silahkan, saya tidak mempermasalahkan. Kalau misalnya untuk berterus-terusan di sana di rumah Mbak Rohimah itu kan ada batasannya ya gitu. Jadi itu adalah salah satunya. Nah yang lain-lainnya juga adalah beberapa hal yang istilahnya meyakinkan saya untuk mundur. Biar kita juga sama-sama tenang, abang tenang, berumah tangga dengan siapapun ya, entah dengan bunda, entah dengan Mbak Eva, entah dengan siapa gitu. Abang tenang, saya juga tenang gitu. Tolong kasihanlah saya, istilahnya saya kan bukan public figure, saya hanya ibu rumah tangga yang harus fokus sama anak-anak saya gitu. Kasihanlah gitu, tolong kasihan sama saya, jangan digantung. Ya, sekalipun selama ini Fenty sudah tahu jika Kiwil memiliki dua istri, namun sebelum menikahi Fenty, Kiwil terlebih dahulu sudah diceraikan oleh Maggie Wulandari, istri keduanya. Dan sama seperti Fenty, alasan Maggie menceraikan Kiwil lantaran kala itu Kiwil belum bersikap adil pada istri-istrinya. Setelah bercerai dengan Maggie, bulan kemudian, Rohimah istri pertama Kiwil pun mengajukan gugat cerai ke pengadilan. Rohimah pun merasakan apa yang dirasakan oleh Maggie. Lagi dan lagi, justru ketidakadilan seorang Kiwil yang membuat Rohimah menyerah dan memutuskan untuk menggugat cerai Kiwil. Apalagi pada waktu itu, Kiwil ramai tampil mesra dengan penyanyi dangdut sekaligus pengusaha tajir asal Kalimantan. Lantas bagaimana sosok Kiwil di mata Fenty selama ini? Jujur ya, kalau dari awal itu saya mengenal abang itu seorang public figure, tapi tidak tahu siapa sih yang nggak tahu ya sama sosok beliau. Apapun saat itu, apapun resikonya udah saya ambil, akan saya terima dengan komitmen dengan abang gitu. Dan abang pun waktu itu sangat meyakinkan saya. Bukan cuma beliau, ada teman-temannya juga yang sangat meyakinkan saya. Dan posisi waktu itu saya memang butuh figur untuk mengganti figur untuk anak-anak saya. Nah, itu yang membuat saya yakin dan percaya gitu sama abang yang enggak nyangka sampai seperti ini kejadiannya berbulan-bulan gitu, hanya sekedar untuk menonton apa yang abang lakukan di sana, saya di sini seperti apa gitu. Itulah tidak siap lagi. Di tempat berbeda, perceraian yang dialami oleh Bambang Pamungkas, pesepak bola Indonesia, juga masih jadi buah bibir warganet. Ya, istri BP sapaan akrab Bambang Pamungkas yang bernama Amalia Fujiawati juga menggugat cerai BP sekitar 6 bulan lalu. Ya, Amalia mengungkap jika dirinya tengah memperjuangkan hak asal-usul anaknya yang dirinya merasa sang anak ditelantarkan oleh BP.
Amalia berkata bahwa sang anak butuh kepastian dari ayah kandungnya BP. Kronologisnya adalah saya tuh dengan Mas Bambang Pamungkas itu di bulan Desember 2020 kami bersepakat untuk bercerai gitu. Secara baik-baik gitu. Berarti sekitar 6 bulan lalu. Berarti hamil berapa bulan tuh, Mbak? Pada saat bercerai itu saya sedang hamil anak kedua 3 bulan. Anak kedua 3 bulan. Iya, 3 bulan. Dan pada saat bercerai itu Mas Bambang Pamungkas berjanji kepada anaknya, tapi melalui saya, bahwa dia akan tetap menjaga kepentingan anak-anak dan dia akan bertanggung jawab sebagai bapak kepada anaknya, baik nafkah secara lahir maupun batin, jadi secara materi maupun secara psikologis gitu. Jadi ada pertemuan dengan anak 1 bulan sekali, video call 2 minggu sekali, kemudian akan membiayai biaya sekolah pada saat masuk sekolah, kemudian biaya persalinan pada saat anak kedua lahir, dan akan memberikan nafkah setiap bulannya. Gitu. Dilakukan nggak oleh masnya? Seberjalannya waktu yang dilakukan hanya transfer per bulan saja. Gitu ya? Waktu itu ditransfer melalui rekening Mbak Dewi kepada saya, ditransfer setiap sebulan 2 kali di minggu kedua dan minggu keempat. Dan janji yang lainnya itu belum ditepati ya gitu. Oh gitu ya. Nah dari janji yang belum ditepati itu saya berusaha melakukan upaya persuasif Bunda gitu untuk bermusyawarah dengan beliau gimana nih dengan janji-janjinya, karena anaknya yang Anjani itu kan sudah besar, jadi dia sudah kenal ayahnya, menanyakan ayahnya gitu kan. Nah sementara perempuan dia perempuan. Kalau yang kedua ini laki-laki. Laki-laki, Iya, jadi dia berjanji kan mau bertemu anaknya sebulan sekali gitu, terus video call 2 minggu sekali tapi tidak dilakukan. Ya, Amalia ungkap jika dirinya dan BP sepakat untuk bercerai secara baik-baik. Namun hanya janji manis saja yang diterima oleh Amalia. Amalia ungkap saat mengandung 3 bulan, dirinya tengah mempersiapkan perceraiannya dengan BP. BP pun sepakat. Ya, di awal Amalia masih menerima nafkah berupa transferan uang dari BP sebanyak 2 kali dalam sebulan. Tapi Amalia pun melihat hanya nafkah saja yang ia terima. Menurutnya, janji BP yang lain tak ia tepati. Kan kayak masalah nafkah, itu kan beliau yang berjanji kepada saya untuk anak-anaknya gitu. Tapi kalau saya juga nggak nuntut gitu, maksudnya ya semampu dia lah kalau memang dia mau bertanggung jawab gitu. Ya, Amalia terus menanyakan BP yang jarang sekali berkomunikasi dengan anaknya. Apalagi sang anak pertama terus menanyakan sang ayah. Mudah-mudahan ya, maksudnya kita sama-sama punya etikat baik gitu. Karena yang dilihat tuh objeknya anak-anak gitu, jangan kita ngelihat sebagai orang dewasanya siapa, tapi ini loh anak yang tidak berdosa gitu. Kalau anak yang pertama sudah nyari bapaknya seperti apa misalnya? Ya udah tahu, kayak kemarin sih misalkan dia lihat foto ayahnya, ini ayah Jani gitu, karena kan dia sering ketemu kan tadinya, maksudnya walaupun lewat video call gitu, karena kan selama masa pandemi memang agak jarang ketemu gitu, tapi dia sudah tahu itu ayahnya gitu. Gitu ya? Sedih dong berarti Mbak ya kalau misalnya. Iya, saya kalau lagi kayak gitu bukan sedih karena mengingat bapaknya ya. Saya sih udah nggak ada hubungan apa-apa. Selesai kan? Selesai gitu. Cuman saya sedih ngelihat dia sebagai anak lah gitu. Iya. Dan dia tuh sekarang kalau ngomong ini ayah Jani, dia kecil kan suaranya. Padahal saya nggak pernah cerita sama dia gitu. Tapi dia ini ayah Jani gitu. Saya agak-agak heran kenapa ya ini anak kok jadi volumenya kecil, nggak yang selantang dulu. Tidak ada respon itulah yang diungkap Amalia pada percakapannya dengan Maya Estianti. Amalia ungkap jika BP tak pernah muncul pada saat Amalia mengandung anak keduanya pada usia 3 bulan. Ya, sampai saat ini BP masih menghilang dan tak tahu di mana keberadaannya. Amalia masih terus menghubunginya terkait hak asal-usul anaknya dengan BP. Lantas, adakah itikat baik dari BP untuk bertemu dengan kedua anaknya? Ke depan tentang kasus ini, maunya seperti apa? Saya sih maunya kalau ini bisa kita selesaikan secara kekeluargaan, walaupun ini sudah berjalan ya secara hukum. Kan sebenarnya secara hukum tuh bukan untuk menghukum siapa, bukan. Tapi ini perjuangan untuk anak loh gitu. Iya. Harapan saya kalau ini kita bisa selesaikan secara kekeluargaan, ya itu lebih baik, alhamdulillah gitu. Ketika kasus perceraian Kiwil dan Bambang Pamungkas marak dibicarakan warganet, lain halnya dengan Wirda Silvina, penyanyi dangdut sekaligus anak dari pedangdut kondang Alfi Sukaesi. Ya, baru-baru ini berita mengejutkan datang dari dirinya. Ya, Wirda memposting sebuah kakinya yang tengah mengalami luka. Saat ini, jadi ini gini, ini sakit sebenarnya udah lama ya, kurang lebih hampir mau 3 tahun. Pertama itu pasti gatal.
terus sampai aku tahanin gitu ya, jangan sampai digaruk gitu kan ya, karena nanti jadi luka kan gitu. Dan itu nggak cuma satu kaki, itu ada dua kaki aku gitu. Yang kemarin itu sempat cemasnya karena udah mulai ke kuku aku tuh udah kayak kuku mati gitu. Jadi yang sampingnya tuh grepes gitu ya. Ya, Wirda memposting kakinya yang sakit dan tak kunjung sembuh. Dirinya menuturkan jika memang ini perbuatan manusia, apa yang salah dengan hatinya? Sehingga dirinya merasakan sakit dan tak kunjung sembuh. Lantas, apa doa dan harapan Wirda untuk kesembuhan kakinya? Nah, makanya mudah-mudahan sih kalau memang yang usil-usil itu kebetulan nonton, ya aku cuma bisa bilang begitu aja. Semua ada Allah, kita semua mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan, dan baik buruknya itu kembali ke kita, gitu kan. Jadi kalau sekarang kamu bisa beginiin aku, ini kalau misalnya buatanmu ya, gitu ya, buatan manusia. Kalau kamu bisa beginiin aku, oke, tapi satu saat kamu juga akan bisa diginiin.